Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak, bertemu lagi dengan Pak TW dalam pembelajaran klasifikasi 5 kingdom. Di mana yang 5 kingdom itu terdiri atas Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Seperti Monera itu memiliki pertama prokariot, dia bersifat prokariot, uniseluler, dan membelah diri. Cara berkembang biaknya adalah membelah diri. Lalu kemudian Protista itu eukariotik, uniseluler, dan sudah mampu berkembang biak. Kemudian Fungi juga bersifat eukariotik. Kemudian ada yang uniseluler, juga banyak yang multiseluler. Kemudian bersifat saprofit dan parasit, heterotrof, diantaranya seperti jamur dan ragi. Kemudian ada Plantae dengan ciri-ciri yaitu eukariotik, berklorofil, autotrof, serta multiseluler. Kemudian yang terakhir Animalia itu ciri-cirinya diantaranya adalah eukariotik, kemudian heterotrof ya tentu karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, itu yang akan kita coba bahas dalam pertemuan kali ini. Jadi semuanya nanti akan kita coba gali. Oke ya. Nah, pertama kita akan coba bahas Kingdom Monera terlebih dahulu, di mana Monera ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah selnya bersifat prokariotik, lalu kemudian bersel satu, dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi prokariotik itu artinya dia tidak memiliki lapisan membran ya. Intinya itu tidak punya membran, tidak punya lapisan. Kalau uniseluler itu artinya bersel satu. Jadi makhluk hidup yang tergolong ke dalam Monera ini hanya terdiri dari satu sel saja tubuhnya. Nah, seperti bakteri Mycobacterium tuberculosis, ini penyebab penyakit TBC. Lalu kemudian ada alga hijau biru, ya. Ini contoh daripada Kingdom Monera. Kemudian Kingdom Protista itu memiliki ciri-ciri selnya sudah bersifat eukariotik, lalu kemudian bersel tunggal, dan sudah mampu berkembang biak. Nah, jadi contoh daripada Protista itu bisa kita lihat. Nah, ini amuba ya. Jadi amuba itu tergolong ke dalam Protista. Kemudian ada Paramecium seperti ini. Ya, ini juga contoh daripada Protista. Nah, kita lihat sekarang perbedaan antara sel eukariotik dan sel prokariotik. Karena dari kelima kingdom itu, yang bersifat prokariotik itu hanya Monera. Selebihnya adalah Protista. Jadi mudah diingat. Yang pertama itu Monera, dia bersifat prokariotik, tidak memiliki membran inti. Selebihnya memiliki membran inti atau eukariotik. Nah, perbedaan kedua sel ini, yang pertama dari ukuran, prokariotik itu selalu memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding sel eukariotik. Kemudian tadi sudah Bapak sampaikan bahwa prokariotik itu tidak memiliki membran inti, sedangkan yang eukariotik sudah memiliki membran inti. Lalu kemudian prokariotik itu memiliki dinding sel, sedangkan yang eukariotik itu ada yang tidak memiliki dinding sel, contohnya pada tumbuhan. Kemudian DNA-nya berbentuk sirkular kalau pada prokariotik, sedangkan pada Protista itu atau pada sel eukariotik pada umumnya itu DNA-nya sudah berada di dalam nukleus. Nah, kemudian struktur tubuh daripada struktur sel prokariotik ini sangat sederhana, ya, tidak memiliki banyak organel seperti sel yang ada pada eukariotik. Oke, nah itu beberapa perbedaan antara sel prokariotik dan sel.
Nah, kemudian berikutnya adalah fungi, ya, atau sering kita kenal dengan jamur, ya. Jadi kerajaan fungi atau jamur. Nah, Bapak yakin kamu pernah lihat kondisi seperti ini. Nah, gambar yang pertama tadi itu adalah gambar roti yang kalau kelamaan kita simpan, dia akan di kulitnya itu akan muncul bintik-bintik berwarna hitam, ya. Begitu juga dengan nasi, ya, nasi yang kita biarkan saja itu akan muncul warna seperti warna oranye gitu, ya. Nah, itu adalah tumbuh jamur, ya. Jadi makanan seperti ini contoh daripada jamur, ya. Jadi Bapak yakin kamu pernah lihat kondisi seperti ini. Nah, kita lihat ciri-ciri daripada jamur. Yang pertama, tidak berklorofil, ya. Kemudian saprofit dan parasit, hidup di tempat lembab, berkembang biak dengan spora, tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Nah, jadi dia tidak punya klorofil, sehingga karena dia tidak punya klorofil, maka dia bersifat heterotrof, ya, mengandalkan makhluk hidup yang lain untuk mendapatkan makanannya. Kemudian biasanya cara mendapatkan makanannya itu adalah saprofit dan parasit, ya, memanfaatkan makhluk hidup yang lain. Kemudian hidup di tempat yang lembab. Nah, biasa di tempat yang lembab ini akan muncul yang namanya jamur, ya. Nah, jadi rumah kita terutama, ya, kita hindari kondisi-kondisi yang lembab supaya dinding-dindingnya itu tidak bermunculan jamur. Kemudian berkembang biak dengan spora, ya. Dia punya spora untuk alat perkembangbiakannya. Lalu kemudian tidak memiliki akar, batang, dan daun yang jelas, serta tubuhnya itu terdiri atas benang-benang halus, ya. Benang-benang halus itu disebut dengan hifa. Nah, beberapa contoh daripada fungi itu adalah jamur roti, kemudian ragi tapai, jamur tiram, jamur kayu, jamur merang, ya. Nah, ini beberapa contoh daripada jamur, ya. Ada jamur tempe yang atas, kemudian yang bawah itu jamur merah. Nah, kemudian kingdom fungi ini, ya, terbagi menjadi 6 divisi, ya, 6 divisi. Oke, ada Chytridiomycota, kemudian Zygomycota, Glomeromycota, kemudian Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, jadi divisi itu identik dengan kata di ujungnya itu tertulis kata mycota, ya, atau mycotina, ya, mycota atau mycotina. Jadi Chytridiomycota, Zygomycota, atau Chytridiomycotina, Zygomycotina. Nah, itu tergolong ke dalam divisi, ya, dalam tingkatan takson. Oke. Selanjutnya kingdom yang keempat yaitu plantae atau kerajaan tumbuhan, ya. Nah, kita bisa bagi kerajaan tumbuhan itu menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah Bryophyta, yaitu lumut, kemudian Pteridophyta, tumbuhan paku-pakuan, serta Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Nah, lumut itu diantaranya ada lumut hati, lumut daun, dan lumut tandu. Itu gambar daripada lumut daun, ya. Lumut daun. Kemudian kalau Pteridophyta itu ada paku purba namanya, ada paku kawat, paku ekor kuda, kemudian paku sejati. Nah, ini contoh paku sejati, ya. Lalu kemudian Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, ya, itu ada tumbuhan yang gymnospermae atau berbiji terbuka, kemudian ada Angiospermae berbiji tertutup. Nah, itu contohnya adalah tanaman cemara dan mangga. Nah,
Nah, yang pertama kita akan bahas dari 3 kelompok daripada tumbuhan tadi. Yang pertama adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku ya. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku ini kita gabung saja pembahasannya. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku adalah tumbuhan yang memiliki spora serta berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Nah, jadi dia memiliki satu ciri yang sangat khas. Cara perkembangbiakannya itu adalah metagenesis, pergiliran antara perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Kemudian tumbuhan ini mempunyai klorofil sehingga mampu berfotosintesis dan tempat hidupnya di tempat yang lembab. Nah, tumbuhan ini tumbuhan tidak berpembuluh ya. Lumut dan paku itu tumbuhan tidak berpembuluh, artinya dia tidak memiliki berkas pengangkut seperti pada tumbuhan yang lainnya, yaitu ada xilem dan phloem. Kalau pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu tidak ada. Ini contoh gambar daripada lumut. Jadi struktur tubuh lumut itu seperti ini, ya, terdiri atas bagian sporofit, yaitu bagian yang menghasilkan spora, dan gametofit, ya, bagian yang menghasilkan gamet. Sel gamet itu sel yang berguna atau berfungsi untuk reproduksi ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat tumbuhan paku. Nah, ini contoh struktur tumbuhan paku seperti ini. Tumbuhan paku pun sama, yaitu sporofit dan gametofit. Jadi dengan sporofit dia melakukan perkembangbiakan secara vegetatif, dengan gametofit dia melakukan perkembangbiakan secara generatif. Jadi bergilir antara gametofit dan sporofit. Jadi siklus hidupnya itu bergilir ya, maka disebut dengan metagenesis. Nah, kemudian kalau tumbuhan berbiji, itu tadi terbagi menjadi 2 ya, berbiji terbuka disebut dengan gymnospermae dan berbiji tertutup angiospermae. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, kalau tumbuhan gymnospermae itu berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Jadi bijinya itu berada di luar, tidak ada daging buah yang melindunginya atau daun buah yang melindunginya. Kemudian alat reproduksinya berupa bangun seperti kerucut ya, atau disebut dengan strobilus. Kemudian biasanya berbatang besar dan berkambium, akar tunggang, dan juga ada yang berakar serabut. Ya, akar tunggang contohnya pinus, akar serabut itu contohnya kelapa. Ya, kemudian daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Oke, itu contohnya tumbuhan berbiji ya, berbiji terbuka ada juniper, ada cemara, ada damar, pinus, kemudian melinjo dan pakis haji. Nah, ini dia. Oke, ini beberapa contoh daripada tumbuhan gymnospermae berbiji terbuka. Lalu kemudian tumbuhan berbiji tertutup ya, atau angiospermae itu bijinya atau bakal bijinya itu terlindungi oleh daun buah. Ya, jadi daun buah itu dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut dengan bunga. Nah, contohnya adalah mangga, jambu, ya, anggur, nangka. Nah, kemudian tumbuhan angiospermae ini juga dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu tumbuhan berkeping 1 dan tumbuhan berkeping 2 ya. Jadi dibedakan atas keping biji yang dimiliki oleh tumbuhan ini. Yang tumbuhan berkeping 1 disebut dengan monokotil, tumbuhan berkeping 2 disebut dengan dikotil. Nah, ini beberapa contohnya ya. Ada petai, kemudian ada mangga dan ada kelapa. Nah, sekarang kita lihat perbedaan
antara tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Pertama dari akar ya. Tumbuhan monokotil itu berakar serabut, sedangkan dikotil akarnya akar tunggang. Lalu kemudian batangnya, kalau pada tumbuhan monokotil biasanya letak daripada pembuluh angkutnya itu menyebar, ya, tidak teratur seperti pada tumbuhan dikotil yang berada di bagian tengahnya, di seputaran kambium. Kemudian kalau daunnya ya, biasanya tumbuhan monokotil itu daunnya panjang-panjang, ya, daun panjang-panjang seperti padi, ya, seperti daun pandan. Nah itu tumbuhan monokotil, sedangkan dikotil itu memiliki daun seperti melengkung atau berbentuk jantung ya seperti ini. Kemudian bunganya ya, bunganya biasanya memiliki mahkota. Kalau pada monokotil itu mahkotanya terdiri dari 3 dan kelipatannya. Sedangkan tumbuhan dikotil itu mahkota bunganya itu 5 ya. Mahkota bunganya itu terdiri dari 5 helai. Lalu kemudian dari bijinya ya biji berkeping 1 itu monokotil, sedangkan dikotil berkeping 2. Oke. Nah, kemudian kingdom yang terakhir adalah kingdom Animalia, ya, kerajaan hewan. Nah, kerajaan hewan itu pertama kita kelompokkan dulu menjadi 2 kelompok, yaitu bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Kamu bisa lihat contohnya masing-masing di sini ya. Hewan yang tidak bertulang belakang itu seperti belalang, kepiting, kelabang, sedangkan yang memiliki tulang belakang itu seperti ikan, ya, kemudian reptil, mamalia. Nah, itu golongan daripada vertebrata atau bertulang belakang. Nah, sekarang kita lihat tulang belakang, invertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang itu terdiri atas 8 filum. Yang pertama tadi Porifera, ya, kemudian ada Coelenterata, lalu kemudian ada Platelmintes, ini contohnya itu cacing pipih. Kemudian ada Nematelmintes, cacing gilik, ya, lalu kemudian ada Annelida, ya, cacing tanah. Ini sering mungkin kita lihat, ya, cacing tanah. Kemudian ada moluska, ya, hewan bertubuh lunak seperti bekicot seperti ini. Kemudian ada arthropoda, ya, termasuk lipan, kalajengking di dalamnya, ya, udang juga di situ. Ya, kemudian ada echinodermata, ya, ini contohnya bintang laut. Sedangkan hewan bertulang belakang dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu Pisces, kelompok ikan, kemudian amfibi, ya, itu seperti katak. Kemudian yang ketiga ada reptil, ya, reptil itu seperti kadal, buaya, ya, itu tergolong ke dalam reptil. Kemudian yang keempat itu ada apes, unggas, ya, ayam-ayaman, burung. Kemudian yang terakhir ada mamalia, ya, seperti harimau, gajah, kemudian lembu, kambing, itu tergolong ke dalam mamalia. Nah, ini pembagian daripada kerajaan Animalia. Nah, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan kali ini, ya. Kita bertemu pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.